Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya yang mendengarkan dan menonton video ini. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Indrawan dengan NIM 2100912. Saya mewakili teman-teman saya. Di sini saya akan memaparkan dan membahas sedikit isi dari artikel yang kami buat. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan teman kelompok saya. Yang pertama ada Aurelio Solistan Fernandes, yang kedua ada Kansa Nabila, yang ketiga saya Nadia Salsabila, dan yang keempat Safanandana Arfa Rajendra. Di abstrak ini, untuk menjaga persediaan, setiap bisnis sangat membutuhkan gudang untuk menyimpan barang-barang mereka agar proses distribusi pelanggan berjalan lancar. Guna meningkatkan pendistribusian barang secara efisien, manajemen gudang juga diperlukan untuk mengontrol penyimpanan dan pengeluaran di gudang. Oleh karena itu, perencanaan gudang sangat penting untuk keberhasilan operasional gudang. Rancangan gudang yang baik akan menghasilkan penggunaan material yang efisien, waktu transportasi yang singkat, dan biaya transportasi yang rendah. Penataan fasilitas dan peralatan produksi merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan efisien dan efektivitas usaha. Penulisan ini menggunakan metode naratif literatur review yang bertujuan untuk mengetahui misi, tujuan, kelebihan, dan kekurangan, serta pengaplikasian metode efisiensi penyimpanan gudang agar lebih terstruktur, rapi, dan efisien. Dengan kata kunci, efisien gudang, gudang. Kemudian ada pendahuluan, latar belakangnya ini setiap perusahaan berharap bisa mendapatkan keuntungan dan mampu mempertahankan kelangsungan hidup serta memperluas usahanya. Guna meningkatkan pendistribusian barang secara efisien, manajemen gudang juga diperlukan untuk mengontrol, menyimpan, dan pengeluaran di gudang. Oleh karena itu, perencanaan gudang sangat penting untuk keberhasilan operasional gudang. Rancangan gudang yang baik akan menghasilkan penggunaan material yang efisien, waktu transportasi yang singkat, dan biaya transportasi yang rendah. Penataan fasilitas dan peralatan produksi merupakan faktor yang berperan krusial dalam meningkatkan efisien dan efektivitas usaha. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui definisi, tujuan, dan pengaplikasian mengenai efisiensi penyimpanan gudang agar lebih terstruktur, rapi, dan efisien. Berhubung dalam efisiensi pergudangan memiliki banyak metode penyimpanan, maka dari itu perusahaan memiliki banyak opsi untuk pengaplikasiannya agar tercipta tata letak gudang yang. Oke, metode penulisan yang kami gunakan ini menggunakan metode naratif literatur review yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum artikel yang telah diterbitkan sebelumnya, menghindari duplikasi penelitian dan mencari bidang studi yang belum diteliti. Adapun langkah-langkah atau step-step yang dilakukan dalam penulisan dengan menggunakan metode naratif literatur review ini, yang pertama itu penentuan topik, kemudian penelusuran literatur, yang ketiga, seleksi literatur. Kemudian ada pengolahan data dan terakhir kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Gudang atau warehouse adalah bagian dari logistik perusahaan tempat produk disimpan, termasuk bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, dan barang lainnya. Efisiensi gudang atau warehouse efisiensi adalah suatu proses yang dilakukan di dalam dunia pergudangan yang bertujuan untuk menciptakan gudang yang terstruktur, efektif, dan sistematis agar pekerjaan di dalam pergudangan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang ditargetkan. Oke, sekarang kita masuk dalam studi kasus. Dalam penulisan artikel ini, kami menggunakan studi kasus pada PT Sarana Kencana Mulia. PT Sarana Kencana Mulia merupakan perusahaan distributor resmi alat elektronik merek Polytron. Perusahaan ini menjadi distributor alat-alat seperti TV, kulkas, radio, AC, handphone, dan speaker. Perusahaan mengalami beberapa masalah pada proses perjalanannya produk handphone. Perusahaan ini menerima pesanan handphone dari konsumen berdasarkan request yang diterima konsumen kepada sales perusahaan, seperti warna, tipe, dan jumlah yang diminta. Setelah itu, sales membuatkan purchase order dan mengkonfirmasi kepada bagian gudang untuk menyiapkan produk yang diminta. Setelah menerima pesanan, bagian gudang menyiapkan barang dari gudang untuk siap dikirim kepada konsumen. Dalam penjelasan singkat mengenai proses penjualan handphone dalam perusahaan ini, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa kendala dalam beberapa bagian dalam prosesnya.
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan solusi untuk menangani kendala tersebut. Perusahaan ini membutuhkan value stream mapping untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi. Masalah yang diteliti, masalah yang diteliti dengan metode ini adalah masalah keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen. Selain itu, perusahaan ini menggunakan metode EOQ untuk menghitung masalah mengenai jumlah produk yang dapat dipesan, total biaya pesanan tahunan, total biaya penyimpanan tahunan, total biaya persediaan bahan baku, dan menentukan frekuensi pemesanan. Perusahaan ini juga menerapkan metode tools 5S di dalam gudang untuk proses perjalanan gudang yang lebih baik. Dan yang terakhir, perusahaan ini sebelumnya tidak memiliki SOP. Oleh karena itu, dibutuhkan SOP untuk menyelesaikan masalah mengenai penitipan produk dari divisi elektronik ke divisi handphone. Sekarang kita masuk ke penyelesaian studi kasus dengan metode di dalam efisiensi gudang. Yang pertama itu ada dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Di sini yang pertama itu kita menentukan nilai EOQ-nya terlebih dahulu. Jumlah mobile phone tipe R2560 Watt yang dapat dipesan sesuai dengan metode EOQ adalah 230 pieces per pemesanan. Dan yang kedua, kita menentukan total biaya pemesanan tahunan. Di sini dapat dilihat kalau biaya pemesanan per tahunnya itu sebesar Rp26.677.901. Yang ketiga ada total biaya penyimpanan tahunan. Dengan rumus tersebut, kita dapat lihat kalau biaya penyimpanan per tahunnya itu sebesar Rp24.741.717. Yang keempat itu kita menentukan total biaya persediaan bahan baku. Di sini kita bisa lihat kalau total biaya persediaan bahan baku dari perusahaan ini itu sebesar Rp1.991.819.618. Yang kelima itu kita menentukan persediaan pengaman atau safety stock. Jumlah persediaan pengaman atau safety stock yang dibutuhkan untuk menghindari kekurangan barang mobile phone pada perusahaan ini adalah 227 pieces per bulan. Yang keenam, kita menentukan frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanannya itu dapat kita lihat di sini yaitu 11 kali per 1 tahun. Dan yang terakhir kita menentukan ROP atau reorder point. Kita mencari nilai reorder point dengan dua cara, yaitu dengan kebijakan safety stock dan tanpa kebijakan safety stock. Untuk bagian yang tanpa kebijakan safety stock, reorder point-nya itu sebesar 24 pieces, dan dengan kebijakan safety stock, reorder point-nya itu sebesar 251 pieces. Selanjutnya ada penyelesaian studi kasus, yaitu dengan metode 5S Tools. Yang pertama ada SEIRI, yaitu staf gudang menjaga kebersihan gudang, mengatur proses pengiriman produk jadi ke konsumen, mengatur produk masuk dan keluar, melakukan stok opnam setiap bulan. Terus ada staf dokumen, yaitu mengatur penyimpanan data mengenai data barang masuk dan keluar, serta data pengiriman produk. Ada juga staf return, yaitu mengatur produk return dari konsumen ke tempat penyimpanan gudang rusak, menginput dan menyimpan data mengenai produk yang di-return. Yang kedua ada SEISO, yaitu menyusun jadwal untuk piket bagi setiap karyawan gudang PT Sarana Kencana Mulia. Selanjutnya ada menjaga kebersihan seluruh elemen yang ada di dalam gudang. Yang ketiga ada Seiton, yaitu mengatur letak barang-barang yang ada di gudang agar lingkungan gudang lebih rapi. Dan juga mengatur letak produk di dalam rak sesuai dengan tipe agar tipe produk yang berbeda tidak bercampur dan rak terlihat lebih rapi. Yang keempat ada Seiketsu, yaitu setiap karyawan gudang PT Sarana Kencana Mulia harus menjalankan tugas piket yang sudah dibuat dan bertanggung jawab untuk merawat kebersihan seluruh elemen gudang. Selanjutnya ada melakukan stok opnam pada setiap bulannya untuk memastikan produk tidak mengalami masalah. Yang kelima ada Shitsuke, yaitu setiap karyawan PT Sarana Kencana Mulia harus menjalankan kegiatan dengan rapi, resik, dan ringkas, agar gudang yang dikelola lebih rapi, dan juga bertanggung jawab terhadap peralatan gudang yang dipakai. Adapun penyelesaian menggunakan metode SOP ini, jadi di sini ada diagram yang dapat disimpulkan. Pada diagram ini itu yang pertama itu pengelolaan gudang divisi elektronik melakukan konfirmasi produk kepada pengelola gudang divisi handphone. Dan yang kedua ini membawa bukti tertulis penyimpanan produk ke manajer gudang divisi handphone. Yang ketiga, manajer gudang memeriksa bukti dan memberi perintah kepada pengelola gudang untuk memeriksa produk secara fisik untuk disimpan. Dan yang keempat,
Pengelola gudang mengecek fisik produk sesuai bukti tertulis. Dan yang kelima, jika setelah diperiksa produk tidak sesuai dengan bukti tertulis, manajer divisi elektronik harus membuat ulang bukti tertulis selalu apabila sesuai dapat dilanjutkan. Dan yang keenam, pengelola gudang menyimpan produk ke dalam gudang divisi mobile phone. Dan yang terakhir, bukti tertulis ditandatangani dan diminta untuk dikirim ke pengelola gudang handphone. Berikutnya, metode value stream mapping. Dari grafik flowchart value stream mapping di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bagian admin gudang membuat surat permintaan barang dan memberikannya kepada staf. Bagian 2, bagian staf gudang menuju ke rak barang untuk mengambil barang. Yang ketiga, staf gudang mengambil produk handphone tipe 4G 450 warna hitam sebanyak 25 unit 27 detik. Yang keempat, staf gudang mengambil produk handphone tipe 4G 450 warna putih sebanyak 100 unit selama 70 detik. Bagian 5, staf gudang mengambil produk handphone tipe C 247 warna hitam putih dengan total 50 unit selama 60 detik. Dan bagian terakhir, staf gudang mengecek stok produk handphone tipe R2506 warna putih hitam dan ternyata habis. Menunggu produk datang dari supplier 345.600 detik atau 4 hari. Total 345.786 detik atau 4 hari, 3 menit dan 1 detik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam gudang PT Sarana Kencana Mulia pada divisi handphone adalah menunggu produk handphone tipe R2506 warna hitam putih datang dari supplier dengan waktu 4 hari kerja. Kesimpulan, dalam perjalanannya, gudang membutuhkan operasional yang baik untuk mendukung segala proses dalamnya, agar berjalan dengan baik dan terstruktur. Salah satu langkahnya adalah efisiensi gudang. Efisiensi gudang merupakan suatu proses di dalam gudang yang bertujuan untuk menciptakan gudang yang efisien, terstruktur, dengan baik, dan sistematis, agar proses berjalannya gudang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam efisiensi gudang, terdapat 4 metode, yaitu Economic Order Quantity, Tools 5S, Standard Operational Procedure, dan Value Stream Mapping. Keempat metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda juga. EOQ memiliki fungsi untuk menghitung masalah biaya di dalam gudang, dengan kelebihan dapat menghitung segala biaya yang berkaitan dengan pergudangan. Tools 5S dan SOP memiliki fungsi untuk mendisiplinkan segala kegiatan dalam gudang, dengan kelebihan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja gudang agar berjalan dengan baik. Dan VSM memiliki fungsi sebagai metode untuk identifikasi kesalahan yang terjadi dalam pergudangan dan mencari solusi untuk menangani kesalahan yang terjadi tersebut. Ya, mungkin ada juga referensi yang kami gunakan dalam menyusun artikel ini dengan jangka waktu 10 tahun terakhir penerbitan. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan memperhatikan. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.